Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester MPK Agama Hindu Rombel 20. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikadek Dian Priani dengan NIM 20110610004, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten sesungguhnya memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, di mana pada proses pembuatan banten yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Hindu secara tidak langsung dan tanpa disadari, kita telah mempraktikkan yoga, dan juga saat proses pembuatan banten yang dilakukan oleh umat Hindu pada saat itu, seseorang yang membuat banten pasti akan memusatkan pikirannya kepada ide Sang Yang Widiwasa yang dimana sebagai sang pencipta untuk mencapai ketenangan jiwa, karena banten merupakan sarana upakara dalam penyembahan beliau. Yang kedua, berikan pendapatmu apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Menurut saya sendiri, dalam membuat banten di agama Hindu yang sudah menjadi tradisi. Selain itu, banten juga sebagai sarana penyampaian serada dan bakti kepada Sang Pencipta atau ide Sang Yang Widiwasa. Dalam banten sendiri memiliki nilai-nilai yang sangat sakral tentang keagamaan Hindu, dan di mana dalam pengaplikasiannya harus sesuai dengan iksa, sakti, desa, kala. Dan yang terpenting tidak bertentangan dengan tatwa yang merupakan hakikat kebenaran Weda. Sehingga tradisi dalam pembuatan banten di umat Hindu harus dipertahankan. Melalui pembuatan banten sendiri, umat Hindu dapat mengapresiasikan seni yang ada di dalam dirinya, baik itu seni rupa ataupun seni rias, yang mengagumkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Sang Pencipta dan atau ide Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga, jelaskan pendapatmu bahwa perbuatan korupsi yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah yang dilanggar? Menurut saya, korupsi dalam ajaran agama Hindu merupakan perbuatan yang melawan ajaran Dharma dan hukum reta. Selain itu, banyak konsep-konsep ajaran agama Hindu yang dilanggar jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, konsep ajaran Trikaya Parisuddha, yang dimana menyatakan bahwa seorang yang melakukan korupsi tidak baik dan tidak benar, karena dalam perbuatan korupsi sudah melanggar manacika, berpikir yang benar, wacika, berkata yang benar, dan kayika, berbuat yang benar. Konsep yang kedua, konsep ajaran agama Hindu yang juga dilanggar saat melakukan tindakan pidana korupsi adalah ajaran catur purusa arta, yang dimana seharusnya mengutamakan dharma atau kebenaran untuk mendapatkan suatu arta atau kekayaan, dan juga kama atau keinginan untuk nantinya dapat mencapai moksa. Yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama apa yang bisa kita pelajari dan terapkan? Baik, nilai-nilai yang perlu kita pelajari dan kita terapkan saat mengunjungi panti asuhan adalah ajaran Tatwa Masi, yang artinya kamu adalah aku. Maksudnya Tatwa Masi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup dengan banyak orang yang sudah tentu beda derajat, martabat, bahkan sosial ekonomi. Sebagai makhluk sosial, kita selalu saling tergantung satu sama lainnya, dimana oleh karena itu kita harus belajar menghargai orang lain sesuai dengan arti Tatwa Masi. Contohnya, memberikan bantuan kepada panti asuhan yang sudah tentu sangat memerlukan donatur untuk menghidupi anak-anak panti tersebut, dan selain nilai itu juga ada nilai Trihitakarana, yaitu bagian dari Trihitakarana, pawongan, yang dimana artinya memiliki hubungannya harmonis dengan sesama manusia. Yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang yang semacam itu yang mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia.
Apakah ada hubungannya antara kepasrahan dengan sikap korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya, kepasrahan yang ada pada diri seseorang tidak ada hubungannya dengan sikap korupsi yang ada pada manusia. Karena kedua sikap ini sangatlah bertentangan antara satu dengan lainnya. Karena orang telah melakukan tindakan korupsi merupakan orang yang memiliki kepribadian yang telah terjerumus dalam ajaran Pancema, yang dimana Pancema merupakan 5 perbuatan yang dapat menjauhkan seseorang dari jalan Dharma, dan bahkan banyak ajaran dan konsep agama Hindu yang dilanggar saat seseorang melakukan tindakan pidana korupsi. Sedangkan orang yang memiliki sikap kepasrahan yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan selalu berada di jalan dharma atau kebaikan, contoh orangnya itu melakukan tindak pidana korupsi adalah para pejabat yang menggelapkan uang bantuan sosial, bantuan dari COVID-19 yang baru-baru ini ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam kajian Center Yoga selama ini. Dalam konteks ajaran yang diulaskan di atas yang berhubungan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dimana merupakan hal yang sangat penting kita terapkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun dalam hal ini semua dapat berjalan dengan baik dan benar juga perlu diseimbangkan dengan ajaran yoga untuk mendapatkan kemampuan dalam yoga dan konsep agama yang berkaitan, yaitu konsep ajaran Yama dan Yama Brata, di mana konsep ini merupakan ajaran agama yang digunakan untuk mengendalikan diri kita. Sebagai contohnya yaitu perbuatan satya yang mengajarkan agar kita selalu berbuat berkata yang baik dan jujur. Yang ketujuh, dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Yaitu makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut adalah hal tersebut dapat mengajarkan kita bahwa kehidupan haruslah berperilaku seperti di bawah ini. Yang pertama, manusia harus bersyukur dan memohon petunjuk kepada Tuhan atas segala perbuatannya. Yang kedua, dengan berbakti kepada Tuhan maka cita-cita akan berhasil. Yang ketiga, manusia bisa bebas dari segala keruwetan bila percaya dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, mohonlah kepada Tuhan supaya engkau mendapat perlindungan karunia kedamaian hidup dan tempat yang abadi. Yang kelima, hendaknya manusia hidup selalu ingat Sang Pencipta karena semua berasal darinya. Yang ke-8, ngaben, banyak orang menyebut bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngaben itu? Menurut saya sendiri, ngaben merupakan upacara pengembalian jiwatman kepada Sang Paramatman, karena dalam ajaran agama Hindu, badan manusia terdiri dari 3 lapis yang disebut dengan Trisarira. Pada bagian pertama dari Trisarira yaitu Stula Sarira, Raga Sarira atau badan kasar manusia dibentuk dari 5 unsur yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Apabila manusia mati, ia pasti melalui proses pengabenan yang dimaksud mengembalikan hal-hal Panca Mahabhuta ke asalnya. Jika upacara ngaben dikatakan boros, itu tergantung kepada umat atau orang yang melakukan upacara tersebut. Karena dalam agama Hindu, di mana yatnya itu ada tingkatannya, yaitu yang pertama ada nista, yang kedua ada madya, dan yang ketiga ada utama.
Ketiga tingkatan upacara tersebut bertujuan sama dan memiliki arti yang sama. Dan sekarang, untuk boros atau tidaknya upacara tersebut tergantung dari bagaimana seseorang mengambil sikap dalam melaksanakan upacara pengabenan tersebut. Yang sembilan, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacaranya besar-besaran tetapi seperti ngeteg linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa atau untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Pendapat saya, jika umat yang dapat melaksanakan upacara tersebut menganggap kalau beliau telah melakukan upacara dewa yatnya dengan biaya besar, dia sudah merasakan kepuasan tersendiri dan sudah merasa sangat berbakti kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Padahal, jika kita pelajari lebih mendalam di sisi lain, agama Hindu juga mengajarkan 4 cara atau jalan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa yang dimana disebut dengan catur marga yoga. Kalau ngeteg linggih itu termasuk bagian dari bakti marga yoga, bagaimana dengan karma marga yoga yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan seperti medana punya untuk perbaikan pura, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, yang dimana hal ini juga merupakan cara atau jalan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa, yaitu melakukan karma baik. Yang ke-10, Yatra Yoga Swara Karsno Yatra Parto dan Nurdhara Tatra Sir Wirjayo Butir Duraya Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita Bab 18, Loka 78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memberikan contoh dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari adalah manusia dapat mengendalikan diri sendiri untuk menjauhi segala hal-hal yang dilihat oleh indria-indria dan objek-objek di indrianya, dapat menghilangkan perasaan suka dan tidak suka, mengendalikan perkataannya, tubuh dan pikiran terkait dalam meditasi dan konsentrasi yang bebas dari nafsu, menghilangkan kecurangan, kekerasan, harga diri, keinginan, kemarahan, kepemilikan, dan penyempurnaan pikiran ia pantas untuk menyatu dengan Tuhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.